Kampung Asri sejatinya adalah kampung yang damai. Pagi diisi suara kokok ayam dan ibu-ibu yang berbelanja sayur. Siang diisi anak-anak bermain layang-layang dan malam diisi bapak-bapak yang meronda sambil minum kopi. Tapi, kedamaian itu mulai terusik sejak 6 bulan lalu, tepatnya sejak Seroja pindah ke rumah peninggalan almarhumah neneknya. Seroja adalah sang janda kembang. Di usianya yang baru 26 tahun, ia sudah menjanda. Suaminya, seorang pelaut, meninggal dalam badai di lautan lepas setahun yang lalu. Seroja tidak punya anak. Ia kembali ke kampung ini dengan wajahnya yang ayu, kulitnya yang kuning langsat, dan senyumnya yang, menurut ibu-ibu di kampung Asri, terlalu manis. Setiap pagi, Seroja akan keluar rumah untuk menjual nasi kuning dan beberapa kue basah di teras rumahnya. Masalahnya, bapak-bapak yang hendak pergi bekerja atau yang baru pulang dari masjid mendadak jadi rajin mampir. "Nasi kuningnya, Pak," sapa Seroja dengan suaranya yang lembut. Iya, Neng Seroja, bungkus 2 ya," kata Pak Bino, suami dari Bu Lastri, si biab gosip kampung. Mata Pak Bimo tak lepas memandang wajah Seroja yang menunduk saat membungkus nasi. Itulah awal mulanya. Api pertama datang dari warung Bu Lastri. "Lihat itu suami saya," desis Bu Lastri pada Yuminah, penjual gado-gado. "Tiap pagi mampir ke rumah si Seroja. Katanya nasi kuning, tapi pulangnya senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan nasinya dikasih pelet." Yuminah, yang dasarnya juga suka menyiram bensin ke api, menimpali. "Iya loh Bu, suami saya juga, yang biasanya malas bangun pagi, sekarang jam 6 sudah rapi. Bilangnya mau jogging, joggingnya berhenti di depan rumah Seroja." Sejak saat itu, Seroja menjadi musuh bersama para istri di kampung Asri. Setiap langkahnya diawasi. Jika Seroja menyapu halaman dengan daster yang sedikit di atas lutut, itu dianggap sengaja menggoda. Jika Seroja tersenyum ramah pada tukang pos, itu dianggap genit. Seroja yang pada dasarnya pendiam, semakin menarik diri. Ia hanya keluar seperlunya. Tapi semakin ia diam, gosip semakin menjadi. "Dia pasti kesepian," kata mereka. "Bukan kesepian, tapi kegatelan," timpal yang lain. Puncaknya terjadi di hari Minggu saat kerja bakti kampung. Bapak-bapak membersihkan selokan, ibu-ibu menyiapkan makanan. Seroja merasa tak enak jika tak ikut keluar membawa 1 termos besar es teh manis dan sepiring pisang goreng hangat. "Permisi bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada sedikit minuman dan kudapan," kata Seroja pelan, hendak meletakkannya di meja dekat pos ronda. Pak RT yang bijaksana tersenyum. "Wah, terima kasih banyak Neng Seroja, repot-repot sekali." Bapak-bapak yang lain langsung menyahut riang. "Wah, rezeki, kebetulan haus." Tapi sebelum ada yang sempat mengambil, Bu Lastri tiba-tiba maju dan menepis nampan pisang goreng di tangan Seroja. Perang! Pisang goreng berhamburan di tanah. Es teh tumpah membasahi kaki Seroja. "Stop!" teriak Bu Lastri. Suaranya melengking. "Nggak usah kamu pura-pura baik, Seroja. Kami tahu maksud kamu. Kamu mau ambil suami-suami kami, kan?" Suasana hening seketika. Bapak-bapak melongo. Ibu-ibu menahan nafas. Seroja tercekat. Matanya memerah menahan tangis dan malu. "Bu Lastri, maksud saya baik." "Baik apa? Baik pamer badan? Baik tebar pesona?" serang Bu Lastri lagi. "Dasar janda kembang, bisanya cuma merusak rumah tangga orang." "Lastri, jaga mulutmu." Tiba-tiba Pak Bimo, suami Bu Lastri, yang membentak. Wajahnya merah padam karena malu dengan kelakuan istrinya. "Kenapa, Pak? Bapak bela dia. Bapak sudah kena peletnya." Seroja tak tahan lagi. Ia tidak marah, ia hanya sedih. Air matanya luruh. "Bu, saya menjanda bukan keinginan saya. Suami saya meninggal. Saya kembali ke kampung ini untuk hidup tenang. Saya jualan nasi kuning untuk menyambung hidup." Ia memandang satu persatu ibu-ibu yang menatapnya sinis. "Kalau suami ibu mampir beli nasi saya, itu karena mereka lapar. Kalau saya senyum itu karena saya menghargai pembeli.
Saya tidak pernah punya niat menggoda, apalagi merebut suami orang. Ia menarik nafas. Apa salah saya menjadi janda? Hening. Kata-kata sederhana itu menampar semua yang ada di sana. Pak RT berdehem. Bu Lastri, Yuminah dan ibu-ibu yang lain, yang kalian lakukan ini namanya fitnah. Seroja tidak salah apa-apa. Yang salah itu pikiran kotor kita. Pak Bimo menatap istrinya dengan kecewa. Saya malu sama kamu, Bu. Saya beli nasi kuning karena memang enak, bukan karena Seroja. Kamu yang membuat masalah ini jadi besar. Wajah Bu Lastri pucat pasi. Ia tidak menyangka akan diserang balik oleh suaminya sendiri di depan umum. Para ibu-ibu yang tadi mendukungnya kini menunduk, pura-pura membersihkan kuku. Perlahan, satu persatu bapak-bapak mulai mengambil cangkir dan menuang sisa es teh di termos. Sudah-sudah, ayolah Neng Seroja, jangan didengar. Pisang gorengnya sayang sekali, kata Pak RT mencoba mencairkan suasana. Sejak kejadian itu, tak ada lagi yang berani mengusik Seroja. Bu Lastri jadi bahan gunjingan balik selama seminggu penuh dan terpaksa bertapa di rumah karena malu. Kampung Astri kembali damai. Seroja tetap menjual nasi kuningnya. Bedanya, kini ibu-ibu juga ikut membeli. Malah Yumina sekarang jadi pelanggan tetapnya. Seroja, resep nasi kuningmu apa sih? Kok bisa bikin bapak-bapak betah? Seroja tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi dianggap terlalu manis. Cuma bumbu biasa, Yuk. Mungkin gara-gara nasinya aja, bukan gara-gara janda kembangnya,